Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat matematika, alhamdulillah di sini kita dipertemukan kembali. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Bagas Andriansyah untuk menyampaikan atau memberikan penggunaan Minitab pada uji normalitas. Nah, video ini berbasis tutorial ya teman-teman ya. Nah, jika kalian ingin paham dalam penggunaan Minitab pada uji normalitas, simaklah video berikut ini ya teman-teman. Nah, sebelum teman-teman mencoba aplikasi Minitab, alangkah baiknya teman-teman itu mengetahui apa sih itu Minitab dan apa sih itu uji normalitas. Nah, di sini pengertian secara garis besarnya Minitab dengan uji normalitas. Nah, untuk yang pertama yaitu apa sih itu Minitab? Secara garis besar, Minitab adalah software statistik yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dengan lebih mudah dan sistematis. Nah, bisa dikatakan juga bahwa Minitab adalah alat bantu komputer yang memudahkan kita melakukan perhitungan statistik yang rumit menjadi lebih cepat, akurat, dan praktis. Nah, selanjutnya yaitu, apakah itu uji normalitas? Uji normalitas adalah cara untuk memeriksa apakah data yang kita miliki itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, distribusi normal yaitu pola data yang berbentuk seperti lonceng atau bell curve, di mana sebagian besar data berkumpul di tengah. Nah, jadi sederhananya uji normalitas digunakan untuk memastikan apakah data menyebar secara wajar atau tidak wajar. Nah, data dikatakan berdistribusi normal apabila p-value-nya lebih dari 0,05. Jika kurang dari itu, data tersebut tidak berdistribusi normal ya teman-teman. Nah, yang langkah selanjutnya tadi kan teman-teman sudah tahu nih apa sih itu Minitab dan apa sih itu uji normalitas. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penggunaan Minitab. Contohnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar matematika. Dari satu kelas hanya diambil sampel 10 siswa dan dilakukan tes prestasi sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw tersebut. Nah, kita peroleh datanya nih. Data sebelum melakukan model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw itu ada 76, 78, 75, 80, 74, 72, 68, 67, dan 69. Nah, ketika sesudah dilakukannya model pembelajaran, itu ternyata nilainya ada yang meningkat dan ada yang tetap ya teman-teman. Nah, di sini diperoleh 77, 78, 80, 82, 82, 76, 78, 80, 70, 9. Nah, dengan tarif signifikan A sama dengan 0,05, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar matematika tersebut? Nah, di sini kalian simak video selanjutnya ya, slide selanjutnya. Nah, di situ ada penjelasan tentang penggunaan Minitab pada uji normalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat matematika. Nah, di sini saya ingin melakukan atau memberikan tutorial tentang penggunaan Minitab terhadap uji normalitas. Nah, untuk langkah yang pertama, kita buka dulu aplikasi Minitab ya. Buka aplikasi Minitab. Nah, kemudian kita salin data yang sudah kita peroleh. Dan selanjutnya kita tempel pada Minitab. Tadi datanya sudah saya salin, di sini saya akan menempelnya di aplikasi Minitab. Nah, ini dia adalah data yang saya dapatkan tadi. Nah, di sini kita dapat tarik ke atas supaya kita lebih mudah melihat datanya ya. Nah, ini adalah data yang sudah saya peroleh tadi. Sudah saya salin dan kemudian saya tempel di Minitab.
Nah, untuk yang pertama kita melakukan uji normalitas pada data sebelum dan sesudah. Nah, untuk langkah yang selanjutnya itu kita pilih start, kita pilih basic statistik, kemudian kita pilih normality test. Nah, kita masukkan C1 atau sebelum. Ini bisa diklik select atau bisa diklik 2 kali aja ya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul gambar seperti ini ya. Bentar, ini saya buka terlebih dahulu supaya lebih mudah melihatnya. Nah, ini gambarnya. Nah, jika nilai p-value ini lebih besar dari 0,05, maka data tersebut bisa dikatakan normal. Jika nilai p-value ini lebih kecil dari 0,05, data tidak berdistribusi normal ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lakukan juga hal yang sama pada data yang sesudahnya. Kita klik start lagi, kita pilih basic statistik, klik normality test, masukkan yang C2 atau yang sesudah, kita klik OK. Nah, ini nilainya juga sama, nilai p-value nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, yang kemudian langkah selanjutnya itu kita lihat nih ada perbedaan signifikan atau enggak setelah kita melakukan model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw terhadap siswa matematika, yaitu ini yang sebelum dan ini yang sesudah. Nah, langkah selanjutnya itu kita klik start, pilih basic statistik, klik file T. Ini masukkan sampel 1, masukkan C1 nya, yang kedua masukkan C2 nya, kita klik OK. Jika sudah, kita klik OK. Nah, ini adalah nilai-nilai yang kita peroleh dari pilot test. Nah, di sini nilai p-value-nya itu diketahui 0,005. Nah, ini kan berarti lebih kecil dari 0,05 kan ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan pada data sebelum dan sesudah ketika menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar matematika. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang penggunaan Minitab. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Jika kalian belum paham, kalian bisa menontonnya kembali ya teman-teman, atau kalian bisa mencobanya secara mandiri. Nah, sekian video tutorial dari saya tentang penggunaan Minitab pada uji normalitas. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Bagas Andriansyah itu ingin memberikan teman-teman tutorial tentang penggunaan Minitab pada uji homogenitas. Nah, supaya teman-teman nantinya paham, simak videonya sebagai berikut ya. Nah, oke, langsung saja kita mulai untuk tutorial penggunaan Minitab terhadap uji homogenitas. Nah, tapi sebelum kita mulai tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman terlebih dahulu mengetahui nih apa sih itu uji homogenitas.
Nah, uji homogenitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah beberapa kelompok data memiliki varian atau keragaman yang sama atau tidak. Artinya, yang pertama itu jika variansinya sama, maka data dikatakan homogen. Tapi jika variansinya berbeda, data dikatakan tidak homogen. Nah, uji ini biasanya dilakukan sebelum analisis lanjutan seperti uji T atau ANOVA, karena banyak metode statistik yang mensyaratkan bahwa data harus memiliki varian yang sama. Nah, ini ada catatannya nih. Catatan yang pertama itu jika nilai p-value level test kurang dari 0,05, maka berkesimpulan varian data tidak homogen atau asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi. Yang kedua, jika nilai p-value-nya levelnya tes lebih dari 0,05, maka berkesimpulan varian data homogen atau asumsi uji homogenitas sudah terpenuhi. Nah, tadi kan teman-teman sudah mengetahui nih apa sih itu uji homogenitas. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang penggunaan Minitab dengan uji homogenitas. Nah, di sini terdapat sebuah data ya teman-teman. Datanya itu tentang seorang siswa sedang melakukan sebuah penelitian di salah satu sekolah di Semarang. Nah, untuk mengukur kemampuan matematis siswa di sekolah tersebut, nah, peneliti menggunakan dua kelas dalam penelitiannya, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol nih. Nah, berikut disajikan data nilai siswa pada tes yang diberikan peneliti sebagai hasil dari penelitian di kedua kelas tersebut. Nah, di sini ada dua data ya teman-teman, yaitu terdapat kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, dari data di samping, bantulah peneliti dalam menguji apakah kedua data tersebut memiliki varians yang sama atau tidak. Nah, untuk melakukan uji homogenitas dengan Minitab, teman-teman bisa simak video selanjutnya ya. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tutorial tentang penggunaan Minitab pada uji homogenitas. Nah, sebelum teman-teman melakukan uji homogenitas, teman-teman harus mempunyai dulu nih aplikasi Minitab, atau teman-teman harus mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, gambar aplikasinya seperti ini ya. Nah, di sini dikarenakan saya sudah mempunyai aplikasi Minitab, nah langsung saja saya akan memberikan tutorialnya. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari Minitab. Nah, ini ada tempat untuk memasukkan datanya nanti ya teman-teman. Di sini kita harus mempunyai data terlebih dahulu jika ingin menggunakan Minitab khususnya pada uji homogenitas. Nah, kebetulan tadi kan saya sudah mendapatkan data. Nah, ini adalah datanya. Ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kita copy, kemudian kita tempel di Minitab. Nah, ini ada data yang sudah kita input ke Minitab. Ini datanya ada 19. Nah, langkah selanjutnya kita kan akan melakukan uji homogenitas nih teman-teman kan ya. Nah, kita klik start, kita klik ANOVA, kita klik test for equal variance. Nah, di sini kan tadi itu saya sudah mencobanya. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini kan biasanya sebelum kita mencoba itu dia otomatis memilih yang tengah ini. Nah, jika datanya seperti data yang saya dapatkan tadi, itu ada kelas kontrol dan kelas eksperimen atau ada dua kelompok, ini kita pilih yang bawah. Nah, kemudian yang responsif kita isi C1 dan C2 nya, kita select, kita okein. Nah, ini adalah hasil dari kita menggunakan Minitab. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa jika nilai p-value levelnya tes kurang dari 0,05, maka berkesimpulan varian data tidak homogen atau asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi. Dan jika nilai p-value levelnya tes lebih dari 0,05, maka berkesimpulan varian data homogen atau asumsi uji homogenitas terpenuhi.
Nah, di sini kita lihat nih nilai p-value nya. Nah, ini ya. Kita lihat, ternyata nilainya 0,243. Nah, nilai ini kan lebih dari 0,05 kan ya. Nah, jadi dapat disimpulkan varian data homogen atau asumsi uji homogenitas sudah terpenuhi. Nah, itu saja tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah paham dengan melihat video tutorial yang saya berikan, yaitu penggunaan Minitab terhadap uji homogenitas? Nah, jika kalian belum paham, bisa disimak kembali ya videonya. Dan sampailah di sini penjelasan penggunaan Minitab terhadap uji homogenitas dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial tentang penggunaan Minitab pada uji validitas dan reliabilitas. Supaya teman-teman paham, simak video sampai selesai ya. Nah, langkah yang pertama sebelum teman-teman melakukan atau menggunakan Minitab dan melakukan uji validitas serta uji reliabilitas. Nah, teman-teman wajib mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih itu uji validitas? Nah, uji validitas adalah pengujian untuk melihat apakah suatu alat ukur, misalnya kuesioner atau soal, benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, dalam uji validitas ini ada catatan penting nih. Yang pertama, jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka berkesimpulan data dinyatakan valid. Yang kedua, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka berkesimpulan data dinyatakan tidak valid. Nah, kemudian apa sih itu uji reliabilitas? Uji reliabilitas adalah pengujian untuk melihat apakah alat ukur konsistensi tersebut atau stabil jika digunakan berulang kali. Nah, pada uji reliabilitas ini juga memiliki catatan penting nih. Catatan penting yang pertama itu ada jika nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,70, maka berkesimpulan data dinyatakan reliable atau asumsi uji reliabilitas sudah terpenuhi. Yang kedua, jika nilai alpha kurang dari 0,70, maka berkesimpulan data dinyatakan tidak reliable. Nah, langsung saja pada langkah selanjutnya saya akan memberikan contoh penggunaan Minitab untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, di sini saya mendapatkan atau saya mempunyai data sebagai berikut. Nah, seperti di gambar. Nah, ini nantinya akan saya berikan di Minitab atau saya copy di Minitab dan saya berikan tutorial kepada teman-teman cara penggunaan Minitab untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, supaya teman-teman lebih mudah memahaminya, simak video selanjutnya ya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial tentang penggunaan Minitab terhadap uji validitas dan uji reliabilitas ya teman-teman. Nah, untuk langkah utama kalian harus punya dulu aplikasi Minitab. Jika kalian belum punya, kalian bisa mendownloadnya di Google dan di Play Store atau lain sebagainya ya. Nah, di sini dikarenakan saya sudah mempunyai aplikasi Minitab, langsung saja kita buka aplikasi Minitab. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Minitab. Nah, sebelum kalian ingin melakukan uji validitas dan reliabilitas, kalian harus punya dulu datanya ya teman-teman. Di sini karena saya sudah mencari
atau sudah mendapatkan data, kita tinggal copy saja. Ctrl V, maaf, ini datanya kita Ctrl C. Nah, ini adalah data yang saya peroleh. Jumlah datanya itu ada 30 data. Nah, untuk pertama-tama kita akan melakukan uji validitas. Bisa klik start, basic statistik. Kita klik correlation. Nah, ini masukkan C1 sampai C6 ya. Kita klik sini. Nah, option kita biarkan saja. Kita klik graph. Nah, di sini usahakan statistik to display on plot ini correlation and p-values ya. Kita klik OK. Klik OK. Nah, di sini adalah hasilnya. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka berkesimpulan data dinyatakan valid. Dan jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka berkesimpulan data dinyatakan tidak valid ya teman-teman. Nah, ini merupakan penggunaan Minitab terhadap uji validitas. Yang kedua, kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita klik start lagi. Kita klik multivariate. Kita klik item analysis. Kita masukkan C1 sampai C5. Kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari Minitab tentang uji reliabilitas. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa jika nilai alfa lebih dari 0,70, maka berkesimpulan data dinyatakan reliable atau asumsi uji reliabilitas sudah terpenuhi. Dan jika nilai alfa kurang dari 0,70, maka berkesimpulan data dinyatakan tidak reliable atau asumsi uji reliabilitas tidak terpenuhi. Nah, di sini kan kita dapatkan Cronbach's alfanya itu 0,7923. Nah, ini lebih besar dari 0,70. Jadi, asumsi uji reliabilitas sudah terpenuhi. Sekian penjelasan video penggunaan Minitab terhadap uji validitas dan reliabilitas dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, bagaimana? Apakah dari video yang saya jelaskan tadi, teman-teman menjadi tahu nih, oh begini toh cara menggunakan Minitab untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, jika teman-teman belum paham, teman-teman bisa mengulangi video tersebut dan mencobanya sendiri, mencobanya secara mandiri tentang penggunaan Minitab, yaitu pada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, sekian video tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.